Salam, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita berjumpa kembali oleh anugerah Tuhan Yesus untuk merenungkan lagi firman Tuhan di hari Tuhan yang kudus ini atau kapanpun Bapak Ibu mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Pada saat ini saya akan membacakan dan merenungkan bersama Bapak Ibu sekalian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membacanya, baiklah kita lebih dulu menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih, atas anugerah-Mu. Tuhan memperkenankan kami lagi untuk membaca merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan saat-saat ini supaya firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami firman-Mu berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain ini tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca di sini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-9. Dan hampir semua atau mungkin semua penafsir Alkitab, ahli perjanjian baru mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain itu memang pada saat itu adalah orang-orang Farisi. Kita memang tidak bisa mengatakan bahwa semua orang Farisi seperti itu, tapi banyak dari mereka seperti itu. Kasih Tuhan sekalian, Tuhan Yesus mengalamatkan perumpamaan ini untuk menegur mereka, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua. Mengapa Bapak Ibu? Orang-orang Farisi ini memang pada masa itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang sangat yang memisahkan diri untuk memperhatikan secara seksama hukum-hukum Musa, firman Tuhan, supaya mereka bisa melaksanakannya dengan baik, lebih baik dari kebanyakan orang lain memang. Dan itu tentu tidak salah, seperti yang dia katakan di sini dalam doanya, dia bersyukur bahwa dia tidak sama dengan orang lain. Terutama ia mengatakan ia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, pemungut cukai adalah para petugas pajak pada masa itu yang bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menyetor pajak pada pemerintah Romawi, tetapi mereka umumnya memungut pajak lebih dari yang pemerintah Romawi minta. Jadi yang sisanya untuk mereka dan jumlah yang disepakati mereka berikan kepada pemerintah Romawi, dan itu perbuatan tentu saja tidak jujur dan juga menyusahkan sesama orang Yahudi mereka, sehingga mereka dibenci. Mereka dianggap orang-orang secara ekonomi mereka baik, mereka sukses, tetapi
secara moral di tengah masyarakat mereka orang-orang yang tidak yang sangat dipandang hina, dipandang rendah. Nah, karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa mereka sendiri dan juga mereka adalah karena mereka menyusahkan rakyat dengan memungut pajak lebih dari yang diminta. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, orang Farisi ini mengatakan pada Tuhan, lihat aku bersyukur Tuhan bahwa aku bukan orang jahat seperti mereka-mereka yang aku sebutkan di sini. Dan kita tidak memang di sini tidak dikatakan, Yesus tidak mengatakan bahwa orang ini berbohong. Orang ini berbohong, mungkin dia aslinya pesina, tapi dia bilang dia bukan pesina. Dia mungkin aslinya pernah rampok, tapi dia mengatakan dia bukan perampok dan sebagainya. Tidak, Yesus tidak mengatakan bahwa dia berbohong dalam hal ini. Jadi kita bisa berasumsi bahwa paling tidak sebagian dari yang ia katakan itu benar, walaupun ini perumpamaan, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak berasumsi tentang tokoh-tokoh di dalamnya selain mengikuti cerita yang Yesus berikan di sini. Nah, tapi apa yang menjadi masalah di sini, Bapak Ibu? Yang menjadi masalah ialah orang ia merasa cukup baik di hadapan Tuhan. Ia merasa bahwa di hadapan Tuhan ia orang baik dan dia meminta Tuhan untuk mengakuinya bahwa dia orang baik, ia berharga, ia bernilai di hadapan Tuhan sehingga Tuhan harus menerima, mengakui dan menerimanya. Nah, itu permasalahan dari orang Farisi ini. Jadi di satu pihak orang memang harus berusaha hidup minimal sebagian seperti orang Farisi. Kita harus berjuang untuk hidup seperti mereka dalam hal berusaha mentaati firman Tuhan. Berjuang mentaati firman Tuhan. Tetapi kita jangan merasa diri cukup baik di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan mengakuinya dan membawa kita ke surga oleh karena kita merasa diri cukup suci, cukup baik untuk itu. Nah, lalu Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat ke-13 mengatakan bahwa pemungut cukai itu juga datang berdoa di bait suci, bait Allah seperti orang Farisi ini, tetapi ia berdiri jauh-jauh. Makanya tidak begitu jelas, tapi kemungkinan besar yang dimaksud ialah ia berdiri jauh dari pusat penyembahan di bait suci. Dia berdiri agak jauh karena dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu dia tidak berani menengadah ke langit seperti orang Farisi itu yang menengadah ke langit dan merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia datang untuk apa? Untuk alasan yang sangat jelas di sini. Dalam ayat yang ke-13 bagian akhir, Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai itu berdoa kepada Tuhan. Dia memukul diri, menunjukkan rasa penyesalan, rasa berdosa atas hidupnya. Lalu dia mengatakan pada Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi pemungut cukai itu datang ke hadapan Tuhan untuk menunjukkan rasa penyesalan, rasa bersalah atas dosanya selama ini, dan juga memohon, dan ini sangat penting, memohon belas kasihan Tuhan atas dirinya, supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan menebusnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, apa yang dilakukan pemungut cukai ini, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemungut cukai inilah yang menurut Tuhan Yesus berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam ayat terakhir bacaan kita tadi, aku berkata kepadamu, dan ini penting Bapak Ibu, kalimat ini patut diperhatikan sebab Tuhan Yesus mengatakan aku berkata kepadamu. Artinya Tuhan Yesus ingin orang-orang yang mendengarkan dia waktu itu dan kita semua yang membaca firman-Nya pada saat ini memperhatikan dengan baik apa yang ia katakan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Jadi perhatikan baik-baik hal ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan kemudian? Orang ini, artinya orang pemungut cukai itu, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi pemungut cukai yang berdosa, yang menyesali diri, yang mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuninya dan menebusnya, dia yang dibenarkan oleh Allah. Dia yang dinyatakan benar sekarang di hadapan Allah dan pantas untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya. Dia dibenarkan Allah. Tetapi orang lain itu tidak. Orang lain maksudnya orang Farisi itu tidak dibenarkan oleh Allah. Artinya apa?
Allah membenarkan orang yang datang dengan rendah hati, mohon ampun dan mohon belas kasihan. Allah tidak membenarkan orang yang datang ke hadapannya dengan merasa diri cukup baik, cukup suci sehingga pantas diselamatkan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Sehingga bagian akhir dari bacaan kita tadi, Tuhan Yesus mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ungkapan ini bisa menjadi satu petunjuk umum dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat konteksnya. Kita tidak seenaknya membawa setiap ungkapan Yesus kepada setiap aspek kehidupan kita, lalu kita pakai dalam dunia kerja, kita pakai dalam dunia pergaulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak mengatakan itu tidak bisa sama sekali, tetapi jangan menariknya keluar dari konteks. Sebab yang Tuhan Yesus katakan di sini ialah barang siapa yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, ia akan direndahkan. Apa yang dimaksud meninggikan diri? Ya seperti orang Farisi tadi, berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dengan merasa diri cukup baik. Tuhan, saya orang baik, saya orang beragama, saya tidak jahat seperti orang di sana, saya tidak kotor seperti orang di sini, saya bukan penipu dan sebagainya, jadi saya layak. Tuhan Yesus sama sekali tidak menghendaki umatnya datang ke hadapan Allah dengan sikap seperti itu. Sebab apa? Sebab seperti diajarkan Rasul Paulus dalam surat Roma, baik pasal 1, baik pasal 3 ayat 23, ayat yang terkenal, bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu seperti yang diajarkan Tuhan lewat Raja Daud dalam Mazmur 51, dalam kandungan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Artinya semua kebaikan kita tidak cukup untuk membuat kita layak di hadapan Allah. Sebab kita bagaimanapun sudah dinodai oleh dosa. Dari kelahiran kita yang lahir dari kandungan orang berdosa, maupun kita sendiri dalam hidup ini sudah entah dalam pikiran, perkataan atau perbuatan sudah jatuh ke dalam dosa, dan itu menodai membuat kita tidak lagi sempurna di hadapan Allah. Sebab Allah Tuhan pernah mengatakan pada umat Israel dan pada kita semua, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Jadi standar Tuhan itu sangat tinggi, harus kudus, sempurna. Kalau kita mau masuk ke surga dengan berdasarkan perbuatan atau berdasarkan keberadaan diri kita sendiri, kita harus sempurna sepenuhnya, dan tidak ada manusia yang seperti itu. Hanya Yesus saja yang seperti itu. Ketika dia datang menjelma, berinkarnasi sebagai manusia. Sehingga kita tidak bisa berdiri atau duduk di hadapan Tuhan dalam ibadah atau dalam doa kita tiap hari, lalu dan merasa diri kita cukup baik dan pantas diterima oleh Tuhan. Tidak ada. Sikap itu sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus tahu kita semua manusia ini. Dia tahu bahwa kalau kita bisa seperti itu, bisa cukup baik di hadapan Allah, maka dia tidak perlu datang untuk menebus kita. Kenyataan bahwa dia harus datang untuk menebus kita, itu menunjukkan bahwa kita memang tidak layak untuk berada di hadapan Allah dengan kebaikan kita sendiri. Dan karena itu Yesus mengajarkan di sini, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, bahwa sikap yang benar di hadapan Tuhan adalah sikap rendah hati. Bahwa keselamatan kita dapatkan, pembenaran dari Tuhan dan keselamatan kita dapatkan hanya berdasarkan belas kasihan Allah. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus mengatakan bahwa sikap orang pemungut cukai ini benar. Sebab dia datang ke hadapan Allah dengan merasa bahwa dia tidak layak. Tetapi dia datang hanya berdasarkan kerinduan untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Mengampuninya, menebusnya, menyelamatkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita orang-orang beragama. Kita memang berada dalam risiko bahaya untuk berpikir bahwa kita cukup baik di hadapan Tuhan. Dan mungkin selama ini kita merasa demikian. Kalau kita pergi beribadah di gereja tiap hari Minggu, atau kita berdoa di rumah, mengadakan saat teduh dan sebagainya, lalu kita merasa bahwa ya saya memang tidak sempurna, tapi saya cukup baik. Pasti saya layak untuk diselamatkan karena saya tidak jahat seperti orang di sana atau di sini. Mengapa? Salah satu penyebabnya ialah karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga tentu saja semua manusia tidak sempurna. Jadi kita bisa selalu melihat bahwa kita paling tidak
tidak sejelek orang lain. Tetapi yang standar Tuhan tidak begitu. Standar Tuhan ialah hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Dan tidak ada dari kita manusia selain Yesus waktu ia datang sebagai manusia yang bisa memenuhi standar Tuhan itu. Kita semua sudah berdosa. Kita semua dalam diri kita sendiri tidak bisa sekudus yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, yang dapat kita lakukan adalah datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak layak. Mohon belas kasihan Tuhan supaya penebusan Tuhan Yesus Kristus juga berlaku atas kita. Dosa kita dibasuh dengan darahnya dan kita dilayakkan, dibenarkan oleh Allah untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, mengapa Tuhan Yesus sangat mengecam sikap orang Farisi yang merasa diri cukup baik di hadapan Tuhan ini? Karena ia tahu bahwa kalau bukan karena penebusan yang ia lakukan, tidak ada orang yang cukup baik untuk diselamatkan. Berhentilah bersikap seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Apalagi kita semua yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita berpikir bahwa jalan kita ke surga tergantung dari tingkah laku kita tiap hari, maka sadarlah kita sudah berpikir sama dengan orang Farisi ini. Kalau kita berpikir bahwa jalan kita ke surga tergantung dari sikap kita, tergantung dari kebaikan kita tiap hari, amal ibadah kita tiap hari, maka sadarlah bahwa kita sedang berada di jalan yang sama dengan orang Farisi ini. Kita berada di jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan kehendaki ialah kita datang ke hadapan Tuhan, menyadari bahwa memang dalam hidup ini kita sering berbuat hal yang baik. Kita beribadah, kita menolong orang dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak cukup untuk memenuhi standar kesucian Allah. Kita masih penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, kita butuh untuk keselamatan kita membutuhkan belas kasihan Allah. Datanglah ke hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati, mohon ampun atas semua dosa kita. Mengakui di hadapannya bahwa sesungguhnya di dalam diri kita sendiri kita tidak layak. Kecuali kalau Ia mengasihani kita. Mohonlah supaya Ia mengasihani kita dan memberikan supaya penebusan oleh Yesus Kristus juga menjadi bagian kita untuk pembersihan kita dari dosa kita dan untuk pembenaran kita karena kebenaran Kristus. Terpuji nama Tuhan di atas segalanya Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Hiduplah di bawah belas kasihan Allah tiap hari. Kiranya Tuhan juga yang membenarkan kita, bukan karena kita pantas, tetapi karena kebenaran yang dikerjakan oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.